nggak ada. Termasuk Mesir kan banyak Syafi'iyah, Asia Tenggara banyak Syafi'iyah itu. Kalau mereka haji, sholat jamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan itu. Apakah ketika imamnya itu habis tidak langsung sujud, mereka pada kunut? Enggak. Enggak wonten kan, betul wonten kan itu. Betul wonten. Karena apa? Tadi sudah saya katakan bahwa dari 4 mazhab tadi itu, atau Syafi'i saja yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah selama-lamanya sampai wafat. Tentu menawi kita ini sama-sama ngerti ngoten niku. Bayangan kula niku hidup niku indah lah, indah. Dan saya sepakat dengan Profesor Azumati Azra, Azumati Azra dosen saya. Saya teman-teman biasanya manggil Profesor Edi gitu. Ini orang yang paling hebat karena satu-satunya ahli sejarah Indonesia yang mendapatkan pengakuan dunia itu Azumati Azra. Dia punya gelar Sir. Itu dulu mudanya menjadi pengurus pemuda Muhammadiyah. Azumati Azra itu menjelaskan ke kita. Jadi semestinya perbedaan ada riak-riak hubungan tidak nyaman antara ilmu Muhammadiyah itu tidak disebabkan karena khilaf. Tidak. Disebabkan karena apa? Perbedaan kepentingan politik kan itu. Bukankah dalam Islam seperti itu? Dalam Islam itu adanya Syiah, adanya Sunni. Itu dulu awalnya dari mana? Politik kan itu. Politik itu gara-gara repot-repot konflik kan itu. Apakah kalau seperti itu akhirnya politik harus dijauhi, didudui begudal kabeh kan itu. Jadi harus ada umat Islam yang jiwa keislamannya kuat, terus ke politik kan itu. Tapi ada yang betul kuat, perasaan melok-melok terus ke politik kan itu kenapa kan? Keluar termasuk tipe sih nggak kuat. Dulu ketika saya muda Pak, saya pernah ditawari masuk ke P3. Karena saya aktivis, saya sering diskusi, saya pernah menghadirkan waktu itu P3 dulu kan PDI waktu itu ya. Akhirnya setelah selesai diskusi saya ditawari, Pak Ali masuk ke P3 ya, nanti saya jadikan litbang. Saya jamin nanti pas pemilu, saya jadi calon jadi kan itu. Tapi begitu saya melihat para politik, tapi saya tidak cocok di situ, tidak cocok. Ya akhirnya saya nggak mau lah. Akhirnya ya jadi akademisi seperti ini kan. Jadi perbedaan kalau di Indonesia antara Muhammadiyah NU itu kalau terkait dengan ibadah seluruhnya masih dalam tataran perbedaan yang sangat wajar kan. Yang sangat wajar. Kenapa ya tidak wajar? Ya biasa Pak, kan kampus sama saja Pak. Di kampusnya sebenarnya tempatnya akademisi kan itu. Tapi nanti sudah begitu pemilihan rektor, itu sudah terjadi konflik. Ini aktivis organisasi kan? IHM itu PMI, ada gitu kan itu. Walaupun kita selesai sudah selesai kan itu. Tapi pas pemilihan jadi politik sih memecah belah orang itu sih biasanya politik. Walaupun saya katakan bahwa harus ada umat Islam yang terjun ke dalam dunia politik. Ini buatnya ngotot makanya ya. Dudui oleh orang-orang sih buatan genang yang ngerti halal gitu ya. Terus manakala ada jamaah yang makmum yang menjadi imam sepanjang itu adalah sebanyak khilaf dan ini dari masing-masing menurut saya menjadi masalah kan. Sebagaimana orang Indonesia, orang Syafi'iyah ketika di Makkah Madinah itu ternyata ketika kunut tidak pernah pakai tidak subuh tidak pernah pakai kuno dan noted. Itu sedikit jawaban saya. Barangkali Bapak Ibu bertemu kelas nanti bisa membaca sendiri dari kitab-kitab yang ini kan itu. Dia lalu muatin Arabul Adam. Baik ada? Mulai. Berkenaan dengan yang mulai di bulan Ramadan ini kalau di Masjid Istiqlal itu adalah kompromi di mana yang 11 rakaat kemudian imamnya itu berhenti dulu, silakan untuk diteruskan di luar dan kemudian setelah itu imam melanjutkan sampai ke 21. Langkah kompromi itu apa? Betul atau tidak? Itu tidak hanya di Istiqlal, di Masjid Fathullah, masjidnya UIN Jakarta, karena saya pernah kuliah di sana lama, di Kota. Jadi begitu 8 rakaat, nanti yang biasanya 23 mundur
Dan kemudian 8 rakaat menyelesaikan dengan witirnya. Nanti begitu selesai diteruskan kan itu kan? Teruskan yang biasanya 23 rakaat. Pertama saya akan jelaskan terkait dengan yang mulai di Ramadan. Kalau kita Makkah Madinah, maka Madinah itu 23. Karena dia diyakini hadisnya Aisyah itu, Aisyah mengatakan ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairi al-ahid 'ashara rakatan yusalli arba'an wala tasal husnatum wa tulihinna thumma yusalli arba'an wala tasal husnatum thumma yusalli thalathan. Itu oleh ulama-ulama Arab Saudi, oleh mayoritas ulama dikatakan bahwa itu adalah sholat witir, bukan sholat taraweh. Makanya nanti kalau dengan membaca kitab-kitab yang dikarang oleh mufti-mufti Arab Saudi, itu tidak ada satupun yang menjelaskan 11 rakaat. Sejauh yang saya tahu 11 rakaat itu pendapatnya Syekh Al-Albani, Syekh Nasir Al-Albani. Hanya memang kalau kita menggunakan tolak ukur keulamaan itu bahwa orang itu menjadi muhaddir itu prasyarat untuk menjadi mufti kan. Dan mufti itu lebih tinggi Pak. Karena untuk menjadi mufti itu harus menjadi muhaddir lebih dahulu. Ingat kalau dengan cari bahasa Arab di sini, dengan itu mencari pendapatnya ulama seperti dulu, Ibnu Baz, Syekh Utsaimin di YouTube diuangkan. Dan itu tidak hanya pendapat tulis tapi pendapat lisan. Jadi disampaikan kata-kata jabatan ini secara lisan. Banyak. Jadi karena itu, karena dua-duanya juga ada yang diikuti. Jadi kalau kita mengikuti Syekh Nasir Al-Albani yang 11 rakaat, tapi kalau kita mengikuti Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan seluruh mufti Arab Saudi, kita gunakan yang 23 kan. Nah, kalau kita meyakini bahwa hadisnya Aisyah itu adalah hadis tentang tarawih, ya tadi boleh seperti itu komprominya kan. Jadi, apakah boleh yang seperti itu? Ya kalau memang tidak bisa dicari titik temunya, ya itu titik temunya kan itu. Titik temunya. Kenapa seperti Masjid Fatullah, miliknya UIN Jakarta itu seperti itu? Ya karena bagi orang UIN Jakarta ada yang berpendapat tarawih yang benar itu adalah 23, ada yang mengatakan yang 11 kan itu. Tapi dua-duanya sadar bahwa sepanjang masih mau sholat tarawih 11 atau 23 itu masih baik kan itu. Yang tidak baik apa? Ya sholat tarawih kan itu. Jadi jangan sampai yang antara 23 sama 11 itu berantem, akhirnya nanti lama-lama di sini nggak digunakan kan itu. Pada salah, pada berantemnya kan itu. Gontok-gontokan. Jadi nggak nyaman kan. Jadi oleh karena itu kompromi-kompromi seperti itu menurut saya sepanjang masing-masing ada dalilnya kan, ya kan kedua-duanya ada dalilnya kan. Walaupun terkait dengan pemahaman dalil tadi dia terkait dengan dalil itu akan ulama berbeda kan, ya. Sepanjang ada dalilnya oke-oke aja kan. Makanya bagi saya ngomong kata loh Paten Kediri itu masjid itu di masjid itu kalau khotbah itu tidak hanya pakai mimbar tapi juga pakai tongkat. Tetapi ketika sholat tarawih 11 rakaat, nanti tadinya saya tanya, Pak, masjid itu lucu kan itu? Lo kenapa lucu paling? Lah iya, biasanya mesti nek masjid enak tongkate, itu tarawih biasanya telu. Lah itu kok semelas iku. Kenapa jawabannya? Pak Ali, nek kula dadosake dari 11 jadi 23, mangke jamaah nanti pindah ke masjid yang lain kan itu. Daripada pindah ke sana mawon kan itu. Bagus itu. Jadi makanya ketika sudah ngerti sama-sama ada dalilnya, itu santai mawon loh. Santai mawon. Kulo itu mboten nate kok merasa tidak nyaman ketika masuk masjid seperti apa itu. Hanya sampai sekarang saya belum nate disuwun terus khotib tengah DI kan itu. Walaupun saya itu punya banyak mahasiswa yang dari DI. Wakil amirnya itu ini mahasiswa kulo kan. Tapi saya nggak pernah. Walaupun ketika pas ada acara-acara itu biasanya kirim daging ke rumah saya, kadang kirim ya. Tapi mboten nate kan itu. Nate kok kakuti, napa leres. Tenggene di niku nek mboten di dia najis lho. Mboten paling dikurumi saniki pun mboten yang iki kan. Kalau kita tahu itu realitanya seperti itu atau tidak kan itu. Tapi yang jelas banyak kuliah biaya waktu itu. Jadi pernah dalam 1 tahun itu guru-guru itu ada sekitar 2 kelas. Jadi ada sekitar 60-an lah itu yang dikuliahkan di waktu masih style dan yang luar biasa.
seluruh guru itu ngambil program studi bahasa Arab. Karena ngerti untuk mempelajari agama itu kudu ngerti bahasa Arab kan itu. Makanya jenengan kan dua anak ya di sekolah umum kabeh kan itu. Cita-cita sampe kirim gontor atau ngerti bahasa Arab kan itu. Kabeh sarjana teknik, sarjana nopo kan itu. Akhirnya maca Al-Qur'an gak iso. Anu niku sing nelongso sampean nak bimbingan itu. Terus lengkap. Nek wani sih, kabeh kan ngapalin Al-Qur'an nek wani kan itu. Kan sampe wani enggak gitu. Kan ae kirim lengkap maca Al-Qur'an. Nek kula wani mawon. Bahkan dadas sepanjang masih sama-sama ada dalilnya dan terjadi musyawarah ya, musyawarah bagaimana kan ngeten sih. Ada beberapa hadis contoh Rasulullah itu. Contoh misalnya ngeten gitu, contoh. Ketika ada salah satu pertempuran, perang namanya Syariah, bukan Ghazwah. Artinya kalau Syariah itu Rasul tidak ikut. Itu ternyata orang yang dianggap paling berat dari imam. Itu setiap sholat itu habis membaca Fatihah mesti membaca surat Ikhlas kan itu. Rakaat kedua ayat malah kan itu. Dan mal yang lain, habis Ikhlas terus itu. Nah, para sahabat itu karena ketika sholat sama Rasulullah tidak pernah seperti itu kan protes kan itu. Diprotes itu apa itu? Imamnya kan itu. Ketika memang diprotes, dia ngambek. Kalau nggak mau seperti itu ya sudah, sama imam yang lain kan itu. Padahal seluruh peserta perang itu yang paling alim beliau kan itu. Akhirnya terpaksa kan nggak ada yang penggantinya, terpaksa jadi imam itu. Dan akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah kan itu, dilaporkan kepada Rasulullah. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul kembali bertanya kepada yang melaporkan. Coba sama tanya, kenapa kok dia seperti itu kan itu. Terus dijawab oleh orang itu, oleh sahabat itu, bahwa saya itu suka membaca surat Ikhlas. Karena dalam surat Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Akhirnya jawaban dari sahabat yang senantiasa membaca surat Ikhlas dilaporkan kembali kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepadanya bahwa Allah pun sayang kepadanya. Artinya nopo? Ya, kalau awal-awal ada perbedaan, ada riak-riak perselisihan itu aja jadi terus-terus dengan itu. Aja sampai malah ditakoni kepada orang yang lebih ngerti, malah tambah membakar kan itu, tambah berantem kan. Itulah Rasulullah. Makanya kalau terus terang itu, ya saya tuh sering gini. Untungnya yang jadi Rasulullah akhir zaman itu Muhammad kan. Nanti kata yang jadi Rasulullah itu seperti kita kan itu. Wah ini agama bisa hancur lebur kan itu. Hancur lebur. Kenapa hancur lebur? Kita itu kan hawa nafsu yang paling kuat kan itu. Hawa nafsu yang kuat yang menyendak kan itu. Untungnya Rasulullah yang sangat sabar mengayomi perselisihan itu lebih dicari titik temunya kan itu. Nah, makanya termasuk juga terkait dengan sholat tarawih yang beda-beda tadi kan. Sebenarnya dicari titik temunya kan. Sepanjang bisa dicari titik temunya, lakukan titik temu itu kan. Termasuk masjid-masjid di Jumat itu kebanyakan. Jadi 8 rakaat selesai, nanti yang bisa surga mundur. Yang ngumpi apa ngerokok lah gitu kan. Rokokan. Nanti akhirnya menyelesaikan yang 3 rakaat. Begitu sudah selesai, yang sudah ulang, nanti yang teruskan maju kan. Dan saya tidak pernah mendengar ada konflik gara-gara itu kan itu. Nah cuma imam biasanya nopo. Nek wayah bukan bareng-bareng kan itu. Karena di Masjid Fatullah itu sebulan penuh disediakan buka gratis. Itulah hanya dosen-dosen untuk cari pahala. Makanya, kalau betul di kelas senang ke Pare. Di Pare itu Masjid Al-Amin, Masjid Al-Ikhwan itu setiap hari buka bersama. Setiap hari buka. Kenapa nggak repot? Bukan repot itu. Saya tanya akhirnya kan karena saya jadi khotib di sana itu. Terus itu caranya, terkali menawi buka di rumah masing-masing. Berarti setiap ibu rumah tangga itu setiap hari masak. Kalau setiap hari masak katakanlah untuk keluarganya itu satu kali masak habis 50.000. Kalau kali 1 bulan akan habis berapa? 1,5 juta kan? Nah, daripada masak diri setiap hari repot, lo ya sing masak salah siji tok. Satu keluarga masak pada 1 hari untuk 1 jamaah di masjid. Jamaah piro? Oh ini ternyata butuh waktu 1,5 juta.
sekali masak, plek, dibawa ke masjid, dibuat buka seluruh orang. Nopo dampak pahalanya. Yang memberi buka itu akan mendapatkan tambahan pahala dari seluruh orang yang ikut berbuka. Tapi masanya cukup sehari toh. Bini nggak usah masak. Cuma masak sih keluarga yang lain. Asik berdiri. Asik sama masak dewi setiap dino apa sebulan sekali mawon. Ya, itu pahalanya luar biasa. Kita memberi bukan pada orang lain itu kita mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Kan itu jadi asik nih, asik. Perlu ditiru lanjut dari nomor ini, jangan tiru nih. Maka ada misalkan ngeten, mau pramarep Pak, mau bukan ngomong itu. Nyapa orang marep, boleh ngomong tuh. Enek es cendol, enek kolek, wah, gue begitu, kok baru kok pelaku tak sikat habis kan itu. Lalu ngono ibu ya wes kan itu, lalu jalan keluar kan itu. Itu yang bekerja adalah apa? Neteng kula tengah nggih teng pare niku. Buka puasa itu tidak pernah ada sendoknya. Muluk semua. Muluk. Karena dulu Rasulullah itu muluk kan itu. Ya memang jamaah gitu semua aneh. Kata-kata, oke, kata sementara gini, cekap. Kalau kita mengatakan, dua lagi. Alhamdulillah syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Hatta syaitan amin. Hatta yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana. اللهم صل على نبينا محمد اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله اللهم يا ميسر كل عسير فيسر امورنا في امور تجارتنا يا الله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجبال والسرطان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita semua kalau ada perang semangat itu di Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.